Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Arumsari, NIM belakang 033, Rombel Akuntansi B 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen Proyek 1 mengenai keahlian teknologi sehari-hari. Sistem operasi. Sistem operasi adalah peranti lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanage perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah kata dan peramban web. Macam-macam sistem operasi komputer. Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem informasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Windows sudah ada sejak tahun 1981 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Berikutnya, sistem operasi yang lain. Microsoft bukanlah satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Unix adalah sebuah sistem open source, yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki oleh siapa saja. Mac OS X adalah sistem operasi yang mirip dengan Unix, namun sistem ini berbayar. Kemudian Linux, variasi lain dari Unix yang populer dan tersedia secara gratis. Peranti lunak aplikasi terdiri dari yang pertama, identifikasi. Salah satu alasan mengapa banyak organisasi besar berusaha untuk menstandarisasi peranti lunak aplikasi dan versinya adalah untuk meyakinkan agar semua orang tersebut mengerjakan dokumen yang dapat bekerja sama dengan baik atau kompatibel satu sama lain. Yang kedua adalah pembaruan. Pembaruan dapat dilakukan pada sistem operasi dan aplikasi. Kebanyakan dari pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Perlindungan kata sandi. Proteksi kata sandi dapat digunakan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint ketika sedang disertakan di email untuk menghindari jatuhnya kepada tangan yang salah atau dicuri oleh hacker. Yang kedua adalah melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint dari modifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diberikan otoritas oleh pemilik dokumen atau lembar kerja tersebut. Virus dan spyware. Virus dan spyware merupakan masalah yang serius. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau mencuri informasi yang sensitif. Hampir setiap komputer yang mengakses internet memiliki sejumlah spyware. Kemudian, ancaman dan hoaks. Suatu organisasi ternama selalu berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak menyebar di situs web mereka. Sebaiknya hanya meminta pembaruan atau bertukar informasi mengenai akun dengan cara mengunjungi situs web organisasi tersebut dan kemudian mengakses link yang sesuai dengan situs web tersebut agar aman. Proteksi terdiri dari yang pertama, proteksi komersial Norton dan McAfee merupakan dua vendor peranti lunak antivirus dan anti-spyware yang digunakan secara luas. Yang kedua adalah proteksi gratis Microsoft atau EVG merupakan aplikasi antivirus dan anti-spyware. Sedangkan Spybot menawarkan versi produk spyware-nya. Adapun Adware merupakan anti-spyware yang amat terkenal. Email. Implikasi email di tempat kerja. Email melewati banyak server di perjalanannya dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Etika email di tempat kerja. Email adalah pernyataan tertulis yang dapat bertahan untuk waktu yang sangat lama
dan dapat dikirimkan ke banyak orang yang tidak ingin mengetahui pendapat. Kepentingan dalam berkomunikasi secara sopan dan jelas menggunakan email dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirimkan kepada orang lain. Akun email pribadi. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang dibeli menggunakan peranti lunak dan jaringan komunikasi. Kebanyakan organisasi memberikan kesempatan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk kepentingan pribadi. Contohnya adalah kesempatan menggunakan telepon kantor untuk beberapa kepentingan pribadi. Demikian presentasi materi Sistem Informasi Manajemen Proyek 1 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.